Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'at rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah kita akan lanjut di akhir bulan Safar. Ini akhir bulan Safar ya. Akhir bulan Safar, insyaallah kita akan lanjut di kajian kita. Kemarin kalau dilihat nih tisunya sampai di cerita rihlah Nabi ila Syam. Berarti mungkin sekarang tijarah. Bima li Khadijah wa zawajuhu minha. Ya, jadi kita akan bicara tentang bagaimana fase menginjak dewasa. Menginjak dewasa dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada fase di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa barang dagangannya Khadijah radhiyallahu anha. Nah, ini yang akan kita coba lihat apa yang ditulis oleh Dr. Romdon Al-Buti. Jadi saya tidak mengambil yang lain-lain. Kita pokoknya mengikut apa yang ada di sini saja. Mungkin kalau di kitab-kitab yang lain ada beberapa tambahan-tambahan di saat masa remajanya ya. Jadi fase-fase yang lain, tapi kita langsung mengikut apa yang ditulis oleh Dr. Romdon Al-Buti. Tijaratuhu bimali Khadijah wa zawajuhu minha. Jadi membicarakan tentang fase di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa barang dagangan Khadijah dan bagaimana fase nanti beliau menikah dengan Khadijah ya. Kita baca dulu bahasa Arabnya. Ustaz Adam. Bismillah, qala al-mu'allif Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala wa nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain. Amin. Bab tijaratuhu bimali Khadijah wa zawajuhu minha. Kanat Khadijatu kama yarwi ibn al-Athir wa ibn Hisham imra'atan tajiratan dhata syarafin wa malin tastajiru ar-rijal fi maliha wa tudaribihim iyahu bisyai'in taj'aluhu Wa tudaribuhum iyahu bisyai'in taj'alahu lahum minhu falamma balagha an rasulillahi wa sadaqal hadisi wa adhamal amanah wa karamal akhlaq wa kiramil akhlaq arsalat ilaihi liyakhruja fi maliha ila Syam tajiran wa tu'tihi afdal ma kanat tu'ti ghairah wa ma'ahu gulamahu maisarah gulamiha maisarah wa qad qabala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hadal ard farahala ila Syam amilan fi maliha wa ma'ahu maisarah fahalafahu taufiq fi hadhihi rihlah akthar min ghairiha wa ada ila Khadijah bi arbahin mudha'afatin fa ada laha ma alayhi fi amanatin tamatin wa nailin wa nablin azim ya boleh lah wa nablin azim wa wajada maisarah min khasa'isin nabi sallallahu alaihi wasallam wa adima akhlaqihi ma mala'a qalbahu dahsyatan lah wa ijaban bihi faradhalika li Khadijah. Ya. Jadi sebelum nanti masuk sesuatu yang diriwayatkan dari Khadijah, yang pertama Dr. Romdon Al-Buti menyampaikan kanat Khadijah kama yarwi Ibnul Athir wa Ibnu Hisham. Khadijah radhiyallahu anha seperti yang diriwayatkan oleh Ibnul Athir dan Ibnu Hisham. Ibnul Athir dan Ibnu Hisham ini adalah mu'arrikh, ahli sejarah sekaligus ahli riwayah.
Jadi ada beberapa masa tahun, ini sebagai tambahan informasi. Di dalam perjalanan keilmuan dalam peradaban Islam itu ada masa kurang lebih kalau dibikin hijriyah itu dari tahun 200 sampai tahun 350. Ya, 200 sampai 350 hijriyah, atau kalau mau lebih awal 150 sampai 200, 150 sampai 350 hijriyah. Itu masa namanya masa riwayah. Kalau kita melihat kitab-kitab yang ditulis di masa itu biasanya modelnya adalah model yang dia itu menulisnya dengan riwayat. Ya. Artinya riwayat itu tidak kalau misalkan sekarang model yang ada sekarang dalam penulisan yang disebut penulisan ilmiah adalah ada footnote, diambil dari mana, ya, sumbernya apa, itu model sekarang. Kalau model di tahun itu tidak. Karangan, tulisan disebut sebagai tulisan yang bisa dipertanggungjawabkan kalau ada riwayat yang sampai kepada yang ingin diberitakan. Ya, contoh misalkan kalau kita ingin membicarakan tentang sesuatu yang merupakan pendapat fulan, itu nggak cukup cuman dengar dari orang. Contoh misalkan kalau zaman sekarang nih, saya ceritakan bahwa Dr. Rumdun Al-Buti mengatakan begini-begini. Kalau pada masa itu nggak dipakai. Harus Bapak Ibu ketemu dengan saya, terus ketemu dengan siapa saya dapatnya, atau saya ketemu dengan siapa, lalu siapa itu sampai ketemu dengan penulis. Ya, sampai ketemu dengan penulis. Itu baru disebut bisa dipertanggungjawabkan. Validitasnya begitu, riwayat. Ya. Misalkan contoh, Umi menyampaikan sesuatu, terus menyampaikannya ke Nuri, Nuri menyampaikannya ke Unichika, Unichika menyampaikan ke Dasisko, Dasisko baru menyampaikan ke saya. Ini saya disebut validitas. Kalau saya menyampaikan sesuatu dari Umi, harus saya menyampaikan. Dari mana kamu kok bisa tahu kalau Umi bilang begitu? Saya dapat dari Dasisko, Dasisko dapat dari Unichika, Unichika dapat dari Nuri, Nuri langsung dari Umi. Begitu. Itu modelnya begitu. Jadi memang di masa ini disebut dengan masa riwayat namanya. Semua karangan begitu, mau bidang fikih, mau bidang tafsir. Ya, kalau sekarang mungkin yang masih begitu kita hanya mengetahuinya di bidang hadis. Enggak cuma di bidang hadis. Di semua bidang. Ya, di semua bidang. Jadi kalau kita mau melihat itu, ada beberapa kitab itu contoh tafsir Tobari. Tafsir Tobari itu tafsiran yang modelnya begitu. Satu ayat, nanti di bawahnya itu, misalkan satu ayat ada 50 riwayat. Enggak, satu ayat itu diambil dari 50 tokoh sahabat yang pernah menerjemahkan atau menafsirkan, tapi dengan jalur riwayatnya. Lengkap semuanya begitu. Bukan begitu lihat ayat, merenung, lalu menulis. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kekinian. Kekinian itu dengan model yang mungkin keluar dari pikiran, dari hati, dari apa, dan itu diterima kalau untuk orang sekarang. Jadi nggak ada masalah. Mungkin ada, kalau kita lihat kitab tafsir yang mungkin itu murni tulisan penulisnya. Dulu nggak bisa. Semua kitab kalau umpama ada sedikit, ya sama kayak sekarang. Kalau mungkin ada yang masih di bidang akademis, nggak boleh kan lebih dari tiga baris atau 4 baris tanpa ada dasar yang kuat untuk ditulis di situ, misalkan contoh, tidak diperbolehkan. Nah itu kalau zaman dulu nggak boleh lewat 1-2 perkataan tanpa ada riwayat. Tanpa ada riwayat, harus ada riwayat. Kalau tidak ada riwayat itu buku pasti tertolak. Dianggap tidak ilmiah. Dari mana kamu dapat? Dari langsung nyebutin yang mengatakan tanpa menyebutkan riwayat itu tertolak. Kalau orang sekarang udah biasa. Kalau orang sekarang misalkan seperti saya itu, ketika menyampaikan satu ayat, lalu langsung tiba-tiba saya nyebut Ibnu Abbas berpendapat. Nah gitu. Orang sekarang oke-oke aja. Itu aja udah oke banget. Ya. Dibanding dia sendiri yang berpendapat langsung. Makna dari ayat ini adalah wa menerawang gitu ya. Terus dia sampaikan. Oh kalau dulu itu udah tertolak. Nah, yang langsung nyebutin Ibnu Abbas zaman dulu juga tertolak. Nanti dulu kamu nyebut Ibnu Abbas tuh dari mana riwayatnya? Nah, gitu. Jadi disebutkan riwayat. Nah, itulah perbedaan antara
masa itu dengan masa ini. Makanya kalau zaman dulu itu, contoh misalkan, kalau ada istilah Imam Ahmad bin Hanbal menghafal alfi haditsin, menghafal sejuta hadis. Sejuta hadis itu bukan kayak kita, sejuta hadis itu sejuta matan isinya aja. Innamal a'malu binniyat, hadis pertama. Hadis kedua misalkan, apalagi? Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu, hadis ketiga. Itu nggak begitu. Hadisnya sejuta hadis itu lengkap dengan riwayat. Dari saya terus kemana. Dari saya terus kemana. Dari saya begitu. Itu namanya sanad. Ya. Iya, an itu lengkap, annya lengkap. Jadi kalau tiba-tiba langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda innamal a'malu binniyat, di zaman itu tertolak. Oh, tiba-tiba langsung ngomong begitu aja. Mana? Dari mana? Gitu. Kalau zaman sekarang udah. Ya, ini untuk membandingkan ada beberapa yang kita itu nampaknya bisa dibilang maju dalam satu sisi tapi mundur dalam satu sisi. Ya, untuk urusan ini kita mundur sebab masa itu lain. Nah, ini seolah Dr. Romdon Albuti ingin mengembalikan nuansa itu. Maka beliau mengatakan ketika ingin menceritakan tentang Khadijah, siapa Khadijah? Beliau tidak langsung serta-merta menggambarkan begitu saja. Enggak, tapi beliau menyebutkan riwayat. Khadijah menurut riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnul Asir dan Ibnu Hisham. Ibnu Hisham ini hidup di masa-masa yang tadi saya sebutkan. Beliau yang mengarang kitab hadis yang ternama juga. Sirah Ibnu Hisham itu yang mungkin sekarang termasuk yang relatif relatif menjadi rujukan lah hampir seluruh disiplin ilmu ketika bicara tentang sirah. Sirah Ibnu Hisham. Ibnu Hisham ini mungkin kalau seumuran dengan Imam Malik ya mirip-mirip ya, dari usia, dari segi masa. Ya. Kalau Imam Malik itu termasuk para imam madhab yang relatif di masa awal. Nah, Ibnu Hisham juga ulama sirah yang hidup di masa awal, ya, generasi awal tabi'ut tabi'in. Nah, ini kalau kita buka sirahnya Ibnu Hisham, beda dengan kitab sirah yang mungkin contoh saat ini yang kita baca gitu kan langsung tulis. Kalau di sana semuanya riwayat. Contoh misalkan bahas perang Badar. Dibahas perang Badar tiba-tiba di bawah bukan cerita, tapi an fulan bahwa kala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat tanggal sekian, bulan sekian. An fulan bahwa kala itu jumlah pasukan yang dibawa oleh Rasulullah sekian. Gitu. Nah, yang diriwayatkan oleh Ibnul Asir dan Ibnu Hisham, ya, walaupun ada cerita khusus Imam Malik dengan Ibnu Hisham, tapi nanti kita nggak bahas lebih dalam. Imra'ah tajirah zata syarafin wa mal. Menurut Ibnul Asir dan Ibnu Hisham, siapa itu Khadijah? Khadijah itu adalah seorang wanita tajirah, pedagang. Zata syaraf, yang memiliki kedudukan yang mulia, wa mal. Ya, dan juga memiliki harta yang berlimpah. Jadi mau diambil sisi ininya saja. Tidak diceritakan tentang bagaimana nasab dan lain sebagainya. Ya. Tasta'jirur rijal fi maliha wa tudaribuhum iya. Jadi beliau itu walaupun beliau memiliki barang dagangan, harta berlimpah, tapi beliau tidak dagang sendiri. Jadi apa bahasanya ya? Yang cuman memiliki modalnya. Yang menjalankan selalu ada seseorang yang di-hire, disewa. Jadi selalu saja hanya pemodal, tapi tidak yang menjalankan langsung. Nah, beliau itu biasanya Khadijah radhiyallahu anha itu melihat orang-orang yang ada di Mekah, bahkan dalam beberapa riwayat bukan hanya di Mekah, karena barang dagangan beliau itu kalau bisa dibilang setahun itu jalan sekian grup. Ya, mungkin setahun itu ada 10 kali keberangkatan, setahun itu mungkin ada sekian kali keberangkatan. Nah, itu beliau melihat orang-orang yang memiliki kapasitas di seantero Mekah dan sekitarnya untuk dijadikan sebagai orang yang membawa barang dagangannya. Jadi disewa bahasanya ya. Kalau bahasa di sini ini disewa,
Tapi kalau kayaknya disewa kurang pas kalau diartikan disewa. Jadi mungkin kalau kita mungkin lebih pada mempercayakan barang dagangan itu kepada beberapa orang, ya. Untuk apa? Untuk didagangkan, ya. Untuk dijalankan niaga itu. Dan biasanya Khadijah itu tidak memberi gaji. Sistem yang dipakai oleh Khadijah tidak diberi gaji. Tudaribuhum iyyahu bisyai'in taj'aluhu lahum minhu. Jadi bagi hasil. Jadi sistemnya bukan gaji, bukan hire orang, kamu jadi direktur operasional, saya gaji sekian, enggak. Tapi modelnya saya kasih bahwa ini ada 1000 ekor onta dengan barang dagangannya, lalu nih manifestnya barangnya ini aja, uangnya sekian, jalankan 50-50. Gitu. Jadi pokoknya prinsipnya bagi hasil. 50-50 mungkin gitu. Ya atau berapa-berapa lah. Pokoknya yang jelas bukan gaji. Sistemnya bukan gaji, tapi sistemnya bagi hasil. Yang dikirim oleh Khadijah untuk melaksanakan aktivitas perdagangan. Nah, begitu lagi nyari, falamma balaghoha. Dan ketika sampai, Khadijah kan tiap tahun nyari. Siapa lagi ya orang yang kira-kira bisa saya ajak kerjasama dalam perdagangan ini, siapa. Falamma balaghaha, sampai satu saat sampailah di telinga Khadijah an Rasulillah, tentang berita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu belum jadi nabi ya, usianya berapa tahun? 20. Usianya berapa? Kalau itu masih di awal 20-an. Ada yang mengatakan 20 atau 21. Ya, 20 atau 21. Masih di awal-awal Ishrinat. Di awal-awal usia 20. Ibrahim 20 ya? Sisanya? Ya, karena yang paling kecil Adam. Usianya masih 20, relatif sangat muda buat sekarang. Kalau buat dulu udah enggak. Ya buat dulu udah usia yang memang layak untuk melakukan aktivitas muamalah besar. Sampailah di telinga Nabi sampailah di telinga Khadijah radhiyallahu anha tentang Rasulullah, tentang apa? Sidqul hadis, jujur. Ya. Sidqul hadis wa idhamil amanah, tentang amanah, jujur, amanah, wa kiramil akhlak, dan akhlaknya itu baik. Jadi Khadijah itu kalau dari riwayat ini kita tahu melihat orang itu bukan dari segi kapasitas kemampuan apa misalkan kalau sekarang kapasitas kemampuan akademis, tidak. Wah, ini mau saya bawa untuk perdagangan nih. Kamu udah punya pengalaman kerja di mana? Wah, sekolah bisnis di mana? Siapa lagi misalkan? Dari keturunan apa? Enggak. Yang dilihat oleh Khadijah ini, yang pertama sidqul hadis, jujur. Yang kedua amanah, yang ketiga akhlak baik. Berarti yang dicari oleh Khadijah begitu terus. Jujur, amanah, akhlak baik. Jujur, amanah, akhlak baik. Baru setelah itu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di radar itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil untuk diajak kerjasama. Kala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak langsung serta-merta oke. Gitu. Ya, karena memang Nabi tidak punya latar belakang. Basic Nabi itu apa? Menggembala. Ya, bayangkan menggembala, habis itu diminta untuk membawa barang dagangan yang mungkin termasuk terbesar yang ada di Mekah. Ya. Ada beberapa riwayat juga yang menyampaikan tentang kisah komunikasi awal dari Khadijah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya keluar nama Maisarah yang kita dengar saat ini. Itu pokoknya Nabi ditemani Maisarah. Sebenarnya ada beberapa riwayat juga. Maisarah ini diutus oleh Khadijah karena memang Nabi kala itu merasa ini juga bukan keahlian saya. Jadi seolah ingin menyampaikannya begini, saya terima apa yang menjadi penilaianmu Khadijah, kalau saya ini orangnya jujur mungkin di matamu, amanah, punya akhlak baik, tapi saya juga tidak mau kalau nanti ini hanya bermodal itu, terus saya jalankan, kamu tidak mendapatkan hasil. Itu juga tidak baik. Sehingga
ada tidak sarana lain supaya tetap ini berjalan? Sebab saya belum punya pengalaman. Akhirnya oleh Khadijah dipercayakanlah Maisarah. Oke, sebagai jalan tengah, kamu punya modal yang tadi disebut, jujur, amanah, akhlak baik, tapi mungkin cara berdagang sedikit belum punya pengalaman, saya ada Maisarah. Maisarah adalah termasuk kepercayaannya Khadijah radhiyallahu anha dan sudah ahli dalam berdagang. Maisarah. Maisarah laki-laki. Ya. Kecuali kalau di depannya ditambahin Siti. Iya, di sini Maisarah perempuan. Ya, Maisarah laki-laki. Kalau ditambahin Siti jadi Siti Maisarah itu jadi perempuan. Pada saat itu ada riwayatnya nggak menjelaskan Khadijah umur berapa? Di antara riwayat memang berbeda pendapat. Karena zaman dahulu itu memang di KTP-nya tidak tertulis usia. Ya. Nah, jadi kadang-kadang gitu ya. Contoh misalkan, kayak tadi pagi saya membahas tentang Bilal bin Rabbah. Itu riwayat menyebutkan tentang kapan beliau lahir saja itu belasan. Dari yang sangat ekstrim, yang dari beliau itu yang menyebutkan 50 tahun, dari lahir 50 tahun sebelum hijrah sampai lahir 40 tahun sebelum hijrah. Itu kan bedanya 10 tahun. Artinya dalam beberapa riwayat itu yang menyebutkan beda usianya 10 tahun. Dan pada masa itu memang biasa. Dan ketika ada takziah memang tidak disebutkan. Kalau di sekarang kan ditulis ya. Meninggal di usia. Buat orang dulu usia ini nggak terlalu menjadi hal yang diperhatikan betul gitu. Karena memang tidak ada usia pensiun ya. Kalau ada usia pensiun kan ya, atau tidak ada juga booth yang menyediakan diskon buat yang sedang ulang tahun. Jadi udah gak urusan. Ya. Saya aja kadang-kadang kalau ditanya tahun itu harus ngitung. Usia berapa Pak? Aduh, berapa ya? Bentar. Karena udah belum masanya ngitung umur. Jadi sama Khadijah ini ada beberapa riwayat menyampaikan satu dengan yang lainnya perbedaan. Walaupun jumhur mengatakan di saat nanti, kalau di usia ini berarti kurang lebih 35 tahun beliau. 35 tahun. Ya, karena nanti kan menikah dengan Nabi usia 40 tahun. Ya, itu riwayat yang dipegang oleh jumhur ulama. Ada yang mengatakan usia beliau kala itu juga masih 25 tahun. Ya, karena beberapa dalil, ya, karena anaknya juga masih kecil-kecil, apa segala macam lah. Tapi ya kita ambil yang dipegang jumhur sajalah. Ya. Karena ini tidak berefek pada halal dan haram, tidak berefek pada wajib dan sunnah ya. Ini hanya pengetahuan informasi, jadi ya aman lah ya. Tidak ada masalah. Yang jelas ketika Nabi nanti menikahi Khadijah, walaupun mungkin riwayat yang masyhur itu usianya 40 tahun, tapi kalau Khadijah itu disandarkan pada gadis-gadis usia yang belasan tahun, semua orang akan menunjuk Khadijah. Ya, saking cantiknya. Karena memang semua nabi itu istrinya harus cantik. Kalau nggak cantik, bukan nabi. Itulah dia. Makanya para ustadz juga mewarisi itu. Ya kan katanya al-ulama warasatul anbiya. Ya, nggak ada nabi yang istrinya nggak cantik, itu nggak ada. Ya memang itu adalah takdir. Ya. Ya. Itu takdir dari Allah begitu ya. Kalau mau katanya Nabi Adam ya, istrinya Siti Hawa, terus Nabi Ibrahim ada Siti Sarah misalkan. Ya semuanya ya memang begitulah dia Allah jadikan ya sesuatu untuk para nabinya. Jadi walaupun dalam kondisi yang mungkin nanti berbeda kurang lebih 15 tahun dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tetap beliau dalam kondisi yang kala itu memiliki jamal wa syaraf a'la. Jadi kecantikan dan kemuliaan itu kalau dibandingkan dengan apa yang ada di Mekah memang paling tinggi. Dan kala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disampaikan oleh Khadijah dengan tawaran yang berbeda dengan yang lain gitu. Artinya kalau yang lain itu mungkin sebelum itu ya biasa ya mungkin ya kamu bahasa kita mungkin 50-50. Tapi ketika sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tu'tihi afdal ma kanat tu'ti ghairi. Jadi yang diberikan oleh Khadijah kepada Nabi kala itu
penawaran paling baik selama Khadijah melakukan bisnis kerjasama. Mungkin bahasa kita kalau yang lain itu dikasih 50-50, ini untuk Nabi itu 80-20. Nabi 80, Khadijah 20. Ya. Jadi ini ada spesial. Apa namanya tuh? Spesial bagi hasil. Ya, bagi hasil khusus. Ada beberapa riwayat ini Dr. Romdon Al-Buti tidak menyampaikan di situ ya. Kenapa kok ada sesuatu yang khusus? Karena memang Khadijah kala itu ketika melihat Nabi bukan hanya sekedar melihat dari sisi keuntungan duniawinya semata. Tidak. Ya. Lebih daripada itu. Ya. Ada hal yang Khadijah ini temannya Abu Bakar. Khadijah temannya Abu Bakar. Walaupun secara kompleks berjauhan. Tapi teman dekat, seperti saya dengan Dasisko. Walaupun secara kompleks berjauhan, tapi jauh ya. Karena Khadijah itu kalau tahu, Bapak Ibu pernah datang ke Masjidil Haram, tempat rumah beliau itu, dalam beberapa catatan riwayat, itu di dekat Marwah. Di situ ada komplek elit tuh di dekat Marwah situ. Makanya di situ ada Khadijah, ada Abu Jahal, nanti tinggal di situ Abdurrahman bin Auf, rumahnya di seputaran situ. Ya, jadi kalau kita sa'i, sofa, Marwah, kan biasanya akhir sa'i di Marwah. Biasanya kalau keluar, nah kalau kita balik keluar, nah itu keluar, mungkin kalau ada lapangan di dekat depannya sa'i, sofa, Marwah itu, ya. Disitulah letak daerah perumahan. Makanya yang ada isu rumah Abu Jahal dijadikan sebagai toilet, gitu ya, misalnya. Ya memang di daerah seputaran situ. Ya. Yang dijadikan toilet, alhamdulillah rumahnya Abu Jahal, rumahnya Khadijah enggak. Rumahnya Khadijah jadi tempat lapangan itu. Memang itu komplek elit dulu. Tapi yang pas kita keluar ya? Pas kita keluar, itu komplek elit. Ya, orang-orang kayanya tinggal di situ. Ya, orang-orang kayanya tinggal di situ. Sama satu lagi di kompleknya Abu Bakar. Tapi Abu Bakar ini memang dia punya, radhiyallahu anhu ini punya keunikan. Di Mekah rumahnya menyendiri, walaupun beliau sama-sama kaya tapi tidak gabung dengan orang. Nanti di Madinah juga sama, punya rumah yang di luar kota. Memang beliau ini hobinya mungkin ketenangan. Tipenya Abu Bakar. Rumahnya yang di Masjidil Haram itu letaknya sekarang yang menjadi hotel Mekah Hotel. Kalau dulu Hilton. Ya, di hotel tua itu, itu ada di situ masih dijadikan monumen ya, ada musola di depan itu kan, itu nama musolanya musola Abu Bakar, karena dulu Abu Bakar tinggalnya di situ. Ya, disitulah Nabi mendatangi Abu Bakar untuk berangkat menuju hijrah dan lain sebagainya, ya disitulah di tempat itu. Nah itu rumahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi lumayan kan jauh kan dari Marwah menuju ke Hilton, lumayan jauh. Nyebrang bukit. Ya. Dulu melintasi tempat sa'i, terus lewat dalam Ka'bah, baru ke arah sana. Nah, tidak muter lewat Al-Baik dulu, enggak. Jadi langsung masuk ke dalam aja udah langsung ke. Nah, sama Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika di Madinah itu tinggalnya di daerah namanya Sunuh. Sunuh itu kalau sekarang mungkin pojoknya yang berlawanan dengan Baki. Kalau Baki sebelah sini, Sunuh sebelah sini. Dekat Obroy, bahasanya mungkin yang sekarang itu ya. Itu tempat tinggalnya Abu Bakar dulu agak jauh gitu. Artinya memang beliau itu sukanya agak sedikit di pinggir-pinggir kota. Maka saya mengikuti sunnahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ya. Kalau ditanya kenapa nggak di tengah kota, ikut Abu Bakar. Abu Bakar tuh agak pojok-pojok begitu kan. Nah. Pokoknya yang penting hidup kita ini ada dasarnya lah gitu ya. Kalau ditanya itu kita carikan dasarnya. Ya. Nah, Khadijah ini beliau ini ada satu klub. Ya. Gabungannya klubnya Khadijah itu radhiyallahu anhu Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman. Ini klub apa? Nabi nggak masuk klub itu pertamanya. Klub apa? Klub untuk sama-sama belajar agama samawi. Ini orang-orang yang nggak pernah sujud sama berhala dari mereka lahir, nggak pernah. Abu Bakar tuh nggak pernah sujud sama berhala, seumur hidup nggak pernah. Nah, klub mereka ini sama-sama pedagang nih. Klub mereka itu klub apa? Klub mengumpulkan informasi. Jadi kalau yang lagi melakukan perjalanan dagang nanti Abu Bakar, pulang nih, kumpul nih klub. Di grup WA,
masing-masing. Informasi terbaru. Gitu contohnya misalkan. Apa dia? Ketemu rahib di sana. Beliau mengatakan begini. Di sana ketemu rahib di sini. Beliau mengatakan begini. Terus. Makanya yang punya klub ini, yang masuk di klub ini orang-orang yang pertama masuk Islam semuanya. Bukan perkara apa-apa, bukan karena hanya pertemanan perdagangan, enggak. Perdagangan Abu Jahal juga saudagar. Tapi kenapa enggak menerima Islam? Enggak masuk di klub itu. Ya. Makanya ini penting. Ya. Klub itu penting. Ya. Nah, sekarang jadi pengajian Madarif Sirohim ini penting. Ya. Ini satu komunitas gitu. Ya. Nah, Khadijah radhiyallahu anha kala itu melihat Nabi SAW. Memang ini tidak masuk dalam klub ya. Ya, artinya tidak masuk dalam kelompok kajian yang biasa diadakan oleh Khadijah, Abu Bakar, ya, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya itu. Yang mungkin kadang-kadang mereka saling mengumpulkan informasi, maka disebut kaum Hanafiyah namanya. Al-Hanafiyah itu orang-orang yang tidak menyembah berhala, tetapi tidak menisbahkan diri pada agama Nasrani. Ya. Oleh sebab itu, Khadijah ini dekat dengan Waraqah. Walaupun Waraqah kala itu termasuk orang yang dikucilkan di Mekah, tapi komunikasi intens. Sebab apa? Tadi masuk dalam klub yang memburu kabar yang berkaitan dengan ketuhanan. Sebab di otak mereka, radhiyallahu anhum, itu tidak masuk kalau orang nyembah berhala. Itu nggak masuk. Gimana orang nyembah berhala? Gitu. Nggak ada di otak ini orang nyembah berhala. Sehingga mereka saling mengumpulkan informasi. Jadi ketahuan gitu, kenapa kok orang-orang yang masuk Islam itu kok yang tadi disebut. Khadijah dari golongan wanita, Abu Bakar dari golongan laki-laki, Ali bin Abi Thalib dari golongan anak muda, tapi Ali tidak masuk klub itu. Ya, Zaid ibn Harithah dari golongan mawali, dari golongan orang-orang yang menjadi budak misalkan. Ya. Terus nanti yang lain, di belakang Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman ibn Affan. Kalau dilihat dari mana? Dari yang tadi disampaikan, ya, mereka karena memang sudah tergabung, ya, dan informasi itu sudah sangat cukup buat mereka bahwa memang inilah informasi yang didapat ketika mereka jalan ke Syam, ketika mereka jalan ke Yaman, ketika mereka jalan kemana gitu. Setiap rahib yang dijumpai itu informasinya kayaknya mengerucut ke satu. Masanya sekarang, daerahnya Mekah, ciri orangnya seperti ini. Khadijah dapat dua. Sekaligus berita tentang Muhammad itu sampai di telinga beliau, sekaligus juga nampaknya di pikiran beliau ini orangnya. Gitu. Nah, jadi punya instingnya di situ. Ini kayaknya ini orangnya. Jadi daripada nanti macam-macam kan, ayo Muhammad, kamu bawa barang dagangan saya. Aduh, saya penggembala. Waduh, daripada enggak, bagianmu lebih besar sekarang. 80-20. Wah, saya nggak bisa deh. Saya kirim Maisarah, dampingi. Pokoknya intinya yang penting mau dulu. Bukan masalah dagangannya, ada sesuatu yang lebih besar di balik itu. Maka nanti ketika Maisarah melaporkan, ketika pulang lagi sekian tahun setelahnya, karena ada beberapa riwayat menyampaikan perjalanan dagang ini 3 tahun. Ya, perjalanan dagang 3 tahun, tidak perjalanan dagang seperti dari, bukan dari, 3 tahun nih. Karena kan dia pulang balik perginya sampai ke Syam, terus balik lagi. Ketika sampai, ya, perjalanannya naik onta lagi. Terus kalau sampai di satu tempat nggak langsung istirahat, kalau istirahat nggak cuma istirahat, kadang-kadang sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Dagangnya, barangnya, umpama istirahat di satu tempat, nggak cuma istirahat, barang turunin, dagang di situ. Nanti kalau sudah kosong, dalam waktu 2 bulan kosong berapa? Onta. Oh, dari 1000 onta kosong 200 onta. Oke. Yang 200 carikan barang dari sini. Kan proses belinya juga butuh waktu kan untuk ngangkat lagi, packing lagi. Nah, itu. Jadi perdagangannya bukan perdagangan yang seperti dari Bintaro ke Majestic. Berangkat pagi, pulang sore. Sampai seperti itu. Nah, ada sesuatu yang di belakang itu gitu. Maka Khadijah kala itu melihat Muhammad ini bukan hanya sekedar dari sisi itu, dan Khadijah yang paling pertama. Nanti yang lain itu masih wait and see. Abu Bakar udah tahu, tapi apa iya apa enggak, gitu lah. Ya, Utsman juga begitu. Abdurrahman bin Auf, kayaknya mungkin, ya kemungkinan ada yang lain kemungkinan, tapi Khadijah udah betul-betul langsung. Wah, jatuh ini. Pilihan kayaknya di sini. Nah, gitu. Ya.
maka segera dideklarasikan oleh Khadijah sebelum tutup pendaftaran menjadi ya pembawa barang dagang Khadijah ya, gitu. Karena itu rebutan, orang dulu rebutan, saudagar banyak di Mekah. Ya, saudagar itu banyak di Mekah dan rata-rata di antara mereka kalau sudah menjadi pucuk pimpinan nggak langsung turun, ya, meng-hire orang aja, kamu, nah, gitu. Bawa sana, bawa sini. Nah, musimnya pas berangkat orang rebutan untuk bisa mendapatkan mereka-mereka yang bisa membawa barang dagangannya. Wa ma'ahu gulamiha Maisarah. Ya, bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang menjadi pembantunya Khadijah, Maisarah. Maisarah yang dibawa. Ya, ada beberapa riwayat juga menyampaikan, saya lupa, catatan saya dulu saya pernah diminta oleh apa itu namanya itu asosiasi keuangan syariah apalah saya lupa waktu itu, diminta untuk menceritakan tentang prinsip perdagangan Nabi saat bersama Maisarah. Saat itu saya jumpa satu makalah yang Masya Allah luar biasa, menceritakan tentang beberapa riwayat yang disampaikan oleh Maisarah, dan itu langka. Cuman masalahnya catatan itu saya lupa ada di mana. Oh, itu luar biasa, Masya Allah. Mungkin nggak tahu, mungkin rekamannya harus diminta lagi ke penyelenggara ya, karena bagaimana melihat cara dagang Nabi. Nah, karena nanti Maisarah itu akan melaporkan pada Khadijah, dan catatan itu ditulis oleh Maisarah. Memang Maisarah ini unik. Maisarah ini pernah jalan sama Nabi lumayan lama. Kalau umpama kita ambil riwayat yang 3 tahun jalan sama Nabi, tapi habis itu seperti orang ditelan bumi, nggak ada lagi ceritanya Maisarah. Nggak tahu juga Umi. Wallahu a'lam. Nggak ketahuan. Udah nggak ada lagi, nanti ceritanya. Jadi memang Maisarah ini hanya perannya disinilah, perannya keluarnya dalam beberapa catatan sejarah itu ya paling keluarnya di sini. Di saat Khadijah ini sepakat semua, tidak ada yang berbeda, bahwa yang diperintahkan oleh Khadijah untuk menyertai Nabi adalah seorang pemuda bernama Maisarah. Pulang masih Maisarah, nggak ganti, ya. Nggak ganti Robert, nggak ganti, pulang tetap Maisarah. Cerita dengan Khadijah, habis itu hilang, nggak ada ceritanya lagi. Nah ini gimana nanti berikutnya, apa segala macam, di saat Islam pertama nggak ada ceritanya. Apakah mau beli? Nggak ada ceritanya. Kemana? Wallahu a'lam. Ada beberapa yang menyampaikan Maisarah seperti Warokoh, meninggal sebelum Islam hadir. Dan itu yang diterima oleh kebanyakan. Sebab kalau seandainya Maisarah tetap hidup, kemungkinan besar menerima Islamnya kuat. Sebab Maisarah lah yang menyaksikan nubuah sebelum wahyu itu turun. Ya, dalam perjalanan itu. Bahkan yang berjumpa dengan pendeta juga. Pendeta Nasturoh namanya. Ya. Nah, bersamanya Maisarah. Jadi unik Maisarah ini. Tapi dalam hidupnya minimal adalah bagian disebut walau mungkin hanya 1-2 paragraf. Ya, kita juga mudah-mudahan begitu dalam hidup ini, walaupun cuma sebentar disebutlah 1-2 paragraf ya, sejarah baik, ya, jangan sejarah buruk. Firaun juga disebut ya, di Al-Qur'an ya, hati-hati. Ya, udah panjang disebut tapi buruk. Qarun sih nggak terlalu banyak, banyakan Firaun daripada Qarun. Tapi ya nggak juga kita jadi Qarun kan. Ya, nih dikit-dikit ya. Skill dagang Rasulullah itu sebenarnya diinspirasi oleh Maisarah ya, bukan dapat kursus. Skill basicnya si Rasulullah kan, karena beberapa riwayat kan mengisahkan Rasulullah itu punya skill dagang yang mumpuni, sehingga Khadijah itu terkesan gitu. Iya. Itu riwayat itu yang perlu saya koreksi dulu. Kesimpulan lah, mungkin bukan riwayat ya, kesimpulan. Bahwa satu, Nabi belajar dari Maisarah tidak. Sebab di antara pesan yang disampaikan oleh Khadijah kepada Maisarah, tugasmu hanya lihat dan catat. Tidak boleh ngarahkan, begini Muhammad, begini, kalau itu enggak. Ikut saja. Jadi artinya kalau lihat dari apa yang disampaikan oleh Khadijah ini, memang betul-betul semua apa dalam perjalanan itu mutlak pendapat Rasul. Karena Maisarah dapat
note-nya begitu. Pokoknya kamu tugasnya dampingi, catat. Ya, dampingi, catat. Makanya nanti ada catatan Maisaroh. Catatan Maisaroh itu, ya, itu yang diburu. Ya, untuk mengetahui gimana. Nah, barulah dari situ keluar kan berbagai macam model cerita-cerita yang sampai ke kita. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika dagang ngasih tahu modalnya, nah, gitu. Dan itu menjadi salah satu jenis perdagangan, model perdagangan di tempat kita di dalam syariat Islam maksudnya. Ya. Karena ada perdagangan itu yang sistemnya mungkin yang baik al-amanah namanya itu. Baik al-amanah. Ada baik murabahah. Kalau di tempat kita ini yang paling banyak sekarang ini hanya jenis baik murabahah. Baik murabahah itu pembeli nggak perlu tahu modalnya, yang penting penjual ini jual udah ambil untung. Nah, apakah dosa seperti itu? Enggak. Di dalam syariat boleh. Walaupun seolah ada unsur, kok ini penjual nggak ngasih tahu sih? Nah, ya memang nggak harus ngasih tahu. Nah, pokoknya langsung aja. Misalkan, buku ini harga berapa? 200.000. Nggak menjadi syarat sahnya jual beli bahwa penjual harus memberikan modalnya, enggak. Tapi ada dalam jenis jual beli itu yang disebut bai' al-amanah. Bai'ul amanah itu adalah jual beli yang penjual langsung di awal cuma ngasih tahu harga modalnya. Ini buku harganya setelah ongkos apa segala macam itu modalnya 150.000. Saya hanya minta kamu berikan saya untung 10%. Berarti saya jual 165.000 misalkan gitu. Itu namanya bai' al-amanah. Makanya nanti akan menjadi gugur ini bai' al-amanah atau akan menjadi sesuatu yang tidak sah jual beli ini kalau ternyata si penjual bohong dalam segi permodalan. Itu jual belinya langsung batal. Ya. Beda dengan yang baik murabahah. Kalau baik murabahah enggak menjual harga 200.000 tuh, jual. Emang modalnya berapa? Atau kita nawar 180 lah. Kan ada orang penjual yang aduh modalnya aja belum dapet. Nah, gitu kadang-kadang. Ya Allah, modalnya aja belum. Padahal modalnya cuma 150 misalkan. Artinya sebenarnya kan ada bohong di situ kan? Oh, modalnya aja belum dapet. Ya udahlah kalau gitu dah. Berapa? Udah 190 dah. Biar untung-untung dikit nggak apa-apa. Misalnya gitu. Jual beli jadi nih. Padahal di dalamnya ada kebohongan dalam hal masalah modal. Tidak menjadikan jual beli itu batal. Sebab memang ini ini jual belinya disebut murabahah. Berkahnya ya. Nah, kalau kita bicara berkahnya karena ada bohong di situ. Tapi tidak batal. Nah, kalau bai'ul amanah batal. Ternyata begitu usut punya usut, ternyata harganya bukan segitu modalnya. Ini bisa diajukan ke pengadilan untuk dibatalkan jual belinya. Nah, cuman kalau baik murabahah tidak. Nah, ini Nabi melakukan yang bai'ul amanah. Banyak nanti yang dilakukan oleh Nabi. Intinya, perjalanan dagang ini yang tidak pernah dilakukan oleh yang lain. Ya, yang tidak pernah dilakukan. Sebenarnya bukan yang lebih bagus juga, enggak juga. Cuma Nabi itu yang lebih menjadi titik poinnya sebenarnya itu menonjolkan keunikan. Nah, gitu. Jadi ngelihat pasar, ini cara dagangnya di sini bagaimana? Yang paling umum begini. Ah, kalau begitu saya yang begini. Ah, gitu. Karena Nabi nggak punya basic ilmu ekonomi, nggak punya basic ilmu jualan. Tapi basicnya Nabi itu ilmu menggembala. Nah, kalau nanti mau dikaitkan, memang menggembala ini orang itu harus punya teknik unik yang akhirnya nanti mampu untuk bisa berkomunikasi aktif bagus dengan domba. Nah, itu yang dipakai. Contoh misalkan, ini biasanya kalau orang dagang di sini di mana? Misal contoh nih ya, di sini nih, karena di sini ini pusat larisnya di sini. Nabi, saya enggak, pojokan. Oh, gitu. Ya. Ini gimana? Ini begini ini. Ah, saya enggak, saya begini. Ini sekarang lagi pada jual apa? Kita ada bawa apa? Bawa korma. Di sini yang paling banyak apa? Lagi musim korma. Jangan korma. Korma kita tunggu untuk dijual di pasar berikutnya. Di sini yang paling dikit apa? Di sini yang dikit jual garam. Ah, kalau gitu yang kita keluarin garam aja. Oh, gitu. Model-model begitulah. Jadi sebenarnya bukan yang cara khusus dalam berdagang atau apa. Enggak. Tapi bagaimana yang ditonjolkan itu
keahlian beliau sebenarnya di saat beliau itu menggembala. Sebab beliau tidak ada basic pedagang. Jadi mungkin, wah bagaimana ini bisa melobi orang-orang yang memiliki modal di sini, lalu bagaimana bisa mendatangi pembeli-pembeli yang sudah enggak begitu. Ya, secara umum basic aja. Nah itu yang dicatat oleh Maisarah. Yang sekarang mungkin ya dalam beberapa ilmu bisnis menjadi catatan lah ya. Bagaimana orang itu ketika berjualan itu harus punya ciri khas ya, sehingga orang itu ketika ingin membeli ada alasan kenapa saya harus memilih ini dibanding yang lain. Lalu ada kenyamanan. Sebab apa? Tidak ada bohong di sana. Ya begini, adanya begini. Maka ada momen Nabi itu ketika ada yang datang lalu menawar. Terus Nabi justru mengatakan, Anda ada duit berapa? Ya adanya cuma sekian. Kalau begitu saya antarkan ke toko yang memang cocok nih dengan uang. Nah, tapi justru mendatangkan ketenangan. Ya. Ada beberapa riwayat juga yang menyampaikan ada satu pasar yang Nabi luar biasa menonjolkan tentang kejujuran. Sebab pasar itu terkenal dengan bohongnya. Jadi orang ketika mau masuk pasar itu udah bersiap bagaimana caranya supaya saya itu minimal kalaupun ketipu tidak banyak. Bukan nggak ketipu, pasti ketipu. Ya, masuk pasar itu pasti ketipu. Tapi minimal orang yang mau masuk pasar itu menjaga supaya nggak kena tipu banyak. Gitu. Jadi udah yakin kalau ketipu. Ada kan Pak, sampai sekarang juga ada lah pasar begitu itu ya. Yang kalau ini pasar maling, orang Jawa pasti ketipu. Cuman minimal tidak ketipu maksimal. Nabi masuk di situ itu dengan warna yang berbeda. Jadi kan minimal walaupun barangnya itu mahal, cuman orang kok kayaknya gelagat ini mustahil kalau begini nipu itu. Ya, sampai begini. Akhirnya, itulah. Pokoknya di setiap tempat beliau itu menjadi bintang lah gitu. Pusat perhatian. Bukan dari segi apa-apanya, tapi kepandaian membaca medan. Dan itu keahlian seorang gembala. Gembala kambing itu, domba itu, nggak butuh BMKG. Untuk ngelihat ini hujan nih. Tahu. Enggak. Saya pernah komunikasi dengan ketika datang ke kampung Bani Sa'idah itu. Sampai sekarang kan masih banyak gembala. Begitu masih panas, kita lagi syuting. Apa segala macam. Agak mau jalan jauh gitu waktu itu. Ada gembala yang bilang, mau kemana? Mau ke sana. Mau hujan. Saya masih batin aja, hujan. Di Arab lagi kan, kalau di Arab itu hujan mendungnya panjang biasanya. Apa segala macam. Tapi intinya saya kala itu nggak percaya. Tapi karena memang bukit yang mau saya daki agak tinggi juga, akhirnya saya jadikan alasan itu sama timnya. Udah nanti daripada hujan. Nah, untung dia ngikut aja. Begitu kita sampai, betul. Mendung agak cepat, habis itu langsung hujan. Saya bilang, dukun apa-apa. Oh enggak, ternyata kalau baca-baca tentang gembala, memang dia itu karena sudah terlalu terbiasa dengan alam. Jadi instingnya membaca alam itu paham. Ya. Sama kayak kita ini misalkan contoh, Dasisko. Ditanya, jam 7 keluar dari Bintaro, mau ke Senayan. Instingnya main pasti. Lewatnya jalan ini. Jangan lewat situ, macet. Kalau orang nggak tahu Jakarta, begitu lewat, saya mau lewat. Begitu macet, mesti langsung, dukun Dasisko ya. Tahu daerah ini kok macet. Dukun? Bukan. Udah kebiasa. Bukan Google Map juga, udah kebiasaan, udah tahu. Kalau lewat situ itu, udah jangan lewat. Nah, kalau udah lewat daerah Fatmawati, misalkan kalau udah lewat sana, Ciledug, apalagi Ciledug ada galian ini, ada macet. Nggak perlu lihat Google Map, nggak perlu. Cuman tahu aja instingnya main. Sebab kebiasaan itu. Jadi enggak juga kita ngelihat orang itu hebat banget ya, enggak, karena dia instingnya main melihat medan. Dan itu yang ada pada Nabi SAW. Bukan ahli dalam bagaimana mengambil, bagaimana melobi, bagaimana tawar-menawar, enggak. Keahlian Nabi yang menjadi kesimpulannya adalah keahlian memahami medan. Ini bagaimana nih? Pasarnya bagaimana? Pasarnya begitu, baik. Kalau begitu kita begini. Pasarnya bagaimana? Kalau gitu kita begini. Itu yang dicatat oleh Maisarah. Fahalafahu taufiq fi hadhihi rihlah aktsar min ghairiha. Lalu Dr. Romdin Al-Buti mengatakan di sini Allah memberikan taufik kepada Nabi SAW dalam perjalanan dagang ini sehingga itu mampu untuk bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak dibanding orang-orang sebelumnya. Ya, tapi udah kebayang lah ya, minimal walaupun tidak dalam segi teknis tapi apa yang membuat Nabi berbeda itu terlihat di sana.
Wa'ada ila Khadijah bi arbahin mudha'afah. Balik ke Khadijah itu untungnya berkali-kali lipat. Ya, berkali-kali lipat. Ya mungkin Nabi dagang di pasar maling itu tidak mengambil untung dikit, enggak. Untungnya tetap banyak. Tapi modalnya jujur. Pak, boleh Pak beli di sana, murah Pak. Tapi di tempat saya ini mahal. Apa namanya bahasanya? Asli. Oh, modelnya begitulah. Ya kan orang sekarang kan sama lah, kita juga begitu kan. Ada yang jual murah, kadang-kadang murah ya. Tapi kok kayaknya meragukan. Nah, gitu. Jadi minta kualitas KW mungkin atau apa gitu. Ya pilih yang mahal, nggak apa-apa, mahal. Tapi ini bener, bagus gitu. Nah, masuknya di sini, nah, makanya untungnya bisa berkali-kali lipat. Tapi ada masa masuk di daerah yang pacaklik misalkan. Daerah yang susah, karena kan perjalanan dari Mekah menuju ke Syam itu ribuan kilometer, berjumpa dengan mungkin ratusan pasar, yang mungkin berbeda-beda satu dengan yang lain, nggak satu model kan. Dagang sini gimana? Aduh, ini orang sini lagi paceklik, duitnya lagi pada dikit. Oke. Kalau begitu coba sebar intelijen pasar, harganya sekitar berapa? Kalau gitu kita main di bawah harga pasar. Begitu main di bawah harga pasar kan otomatis kena habis semua. Mungkin untungnya dikit tapi banyak. Begitu masuk di pasar maling tadi, enggak ngambil untung dikit, ngambil untung banyak. Cuman meyakinkan bahwa barangnya benar, nggak ditipu. Nanti mau dimasuk di pasar normal lagi, oh ya kalau masuk di pasar normal mungkin. Masuk di satu pasar lagi, kenapa nggak milih tempat yang strategis? Nabi bilang, mana tempat strategis? Bayar, sewanya mahal. Oke, kalau gitu di mana? Yang sini aja, yang nggak bayar sewa mahal. Misalkan. Jadi bicara kalau sekarang itu apa namanya? Biaya kos ditekan di situ. Walaupun pendapatan nggak banyak, tapi apa artinya mungkin banyak pendapatan kalau ternyata kosnya juga gede, hitung-hitung sama, capeknya repot. Akhirnya begitu itu kemampuan Nabi dalam memahami situasi medan yang ada. Nah, begitulah kurang lebih. Terus ketika datang dengan adha'afan mudha'afah itu, arbahin mudha'afah dengan keuntungan berlipat ganda, adalah ma'alaihi fi amanatin tamatin wa nibalin 'azim. Wa wajada maisarah min khasa'isin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'azimi akhlaqihi mala'a qalbuh. Jadi maisarah ini tadi makanya saya bilang, kok nggak ada ceritanya tentang Islam beliau sebab Dr. Romdon Al-Buti pun menurunkan riwayat ini bahwa Maisarah ini langsung ketika melaksanakan perjalanan dagang yang sekian waktu itu, melihat apa yang ada pada Nabi itu, dari kebesaran akhlaknya dan lain sebagainya, itu justru yang membuat Maisarah ini sangat bahasanya itu ya, kagum dengan Nabi. Malah akal ini memenuhi hati Maisarah. Bukan dari sekedar banyak untung enggak. Dan itu yang terjadi juga pada Khadijah. Dahsyatan lah, bahkan sampai takjub luar biasa. Wa i'jaban, takjub juga sama. Bahasa Indonesia itu susah ya. Dahsyah ya artinya takjub, i'jab ada takjub ya kalau diartiin takjub. Kalau bahasa Arab lain. Dahsyah itu takjub tapi fisiknya nampak. Orang yang takjub itu bilang, wah, itu dahsyat. Tapi kalau i'jab itu hatinya yang takjub, mungkin fisiknya biasa. Tapi hatinya itu nggak bisa membendung. Betul-betul takjub dengan sesuatu itu. Nah, cuman kalau di bahasa Indonesia ya nggak bisa lah, mau artinya bagaimana? Ya udah pokoknya takjub dan takjub. Kan nggak mungkin. Takjub secara fisik dan takjub yang diperlihatkan juga kan kepanjangan. Bahasa Arab dalam. Ya, farawadhalika li Khadijah, dan itu disampaikan pada Khadijah. Dilaporkanlah itu, ya. Dan ada beberapa juga yang menyampaikan dalam beberapa kitab, Khadijah itu ketika dilaporkan tentang keuntungan, karena yang pertama kali lapor Nabi, ya. Yang pertama kali lapor begitu sampai Nabi yang lapor, dan Nabi laporkan nggak mungkin kan, melaporkan akhlak saya begini, mustahil kan? Ya laporannya apa? Laporan keuangan aja. Khadijah barangmu sekian, yang aku dapat sekian, hasilnya sekian, berkali lipat tuh, dan Nabi langsung dapat bagiannya. Baru setelah itu Maisarah yang masuk. Maisarah yang cerita. Dan Maisarah dengan Khadijah punya sesuatu yang sama. Sebab Maisarah juga tidak cerita tentang bagaimana dagangnya yang terlalu wah gitu. Tapi lebih pada hal-hal yang membuat Maisarah itu kok kayaknya nggak dijumpai di yang lain. Nah, yang banyak diceritakan oleh Maisarah selain tadi secara singkat catatan-catatan tadi, itu yang disampaikan adalah bagaimana perjalanan ini ada sesuatu yang beda secara batin.
Ya, perjalanan yang jumpa dengan seorang pendeta, Nasturoh namanya. Ketika Nabi sedang tidur di pohon. Kalau datang ke Jordan, ada yang sudah pernah ke pohon Sohabi namanya? Ya, ada yang mengatakan iya tidak, tapi taruhlah lah. Ya, memang masyhurnya itu ya udah itu aja lah. Ya, perkara benar atau tidak, wallahu alam. Tapi minimal, memang masyhurnya dari mulut ke mulut pohon itulah dulu di saat Nabi ini berjalan dengan Maisarah, tidur di pohon itu. Ya, tidur di pohon itu. Dan memang kalau kita datangi tempatnya, ya miriplah dengan kebiasaan pohon yang ada di padang pasir. Kalau di padang pasir itu kan pohon nggak kayak di kita. Kalau ada pohon, sebelahnya ada pohon, rindang, jadi bentuk hutan. Kalau di padang pasir itu, ada satu pohon gede. Terus sejauh mata memandang, gurun. Padang pasir. Ya, sejauh mata memandang, gurun. Jadi seolah kayak nggak... Ya kalau buat kita mungkin ajaib, kalau buat mereka udah biasa. Ya. Yang ajaib menurut mereka kalau di sebelah pohon ada pohon lagi, itu ajaib gitu. Jadi itu umum ya? Umum, kalau di sana umum, memang modelnya begitu. Makanya kalau ya biasalah orang itu kalau takjub dengan yang lain tuh biasa, sebab memang karena tidak biasa saja. Orang Indonesia ngelihat yang begitu takjub, wah Ustaz luar biasa ya, pohonnya cuma satu sejauh mata memandang. Ya kalau dijelasin memang orang Arab memang begini, daerah Arab. Orang Arab kalau ke Indonesia, dia akan lebih takjub lagi kalau dibawa ke Taman Bogor itu, apa namanya? Taman Raya Bogor. Kenapa di Kebun Raya Bogor? Kenapa di Kebun Raya Bogor? Karena begitu ngeliat di pohon, sebelahnya pohon lagi, kok bisa banyak ada pohon? Nah, dia takjub ya. Ya kalau kita justru takjubnya karena pohonnya cuma satu. Nah, di situ ada itu di daerah, itu perbatasan ya antara Jordan menuju ke arah Irak. Ya, Jordan menuju ke arah Irak gitu. Itu ada pohon namanya pohon Sohabi. Ya, pohon Sohabi itu kalau memang betul itu pohon berarti sudah hampir 1.600 tahun usia itu pohon, atau mungkin bisa lebih ya, karena Nabi udah bisa bersender di situ kan. Rindang ya, pasti rindang ya. Dan itu yang masya Allahnya pohon-pohon begitu, bukan hanya pohon itu sebenarnya, pohon-pohon yang lain juga kalau modelnya seperti itu kalau habis musim hujan, dia nyimpan air. Ya, itu teori umum kali ya. Kalau ada akar kan pasti dia akan menyimpan air. Maka pohon-pohon juga kalau ada di gunung, kalau digundulin kan akan longsor sebab tidak ada menyimpan air gitu kan. Sama itu juga. Dan itu bisa bertahan lama. Itu bisa 6 bulan hijau terus. Ya, kalau pas lagi dia musimnya selepas hujan. Jadi bisa dibikin foto musim dingin misalkan atau musim hujan dan difoto musim kemarau. Satunya mungkin sekitarnya hijau, satunya sekitarnya tandus gersang. Ya, memang begitu. Bukan alamnya memang begitu. Tapi hijaunya cuma seputaran. Apalagi tuh kalau pas lagi datang ke sana, pas lagi musim habis hujan. Jadi kelihatan kita jalan gersang, tiba-tiba mendekat kok kayak ada karpet mengitari pohon. Waduh, luar biasa lagi tuh. Lebih lagi tuh orang Indonesia memang pohon yang pernah disandari Nabi, ya nggak juga sebenarnya. Iya, nggak apa-apa juga. Kan akhirnya menghadirkan suasana. Ya kalau orang Arab yang bolak-balik lewat nggak hadir, itu kan memang hari-hari niatnya begitu kalau pas lagi ada. Iya kalau. Iya perasaannya gitu kan. Wah coba bayangkan. Apalagi kalau yang bawa ke sana ustadznya lebay. Wah udah makin jadul. Bayangkan di sudut ini Nabi menginjak. Oh udah nangis. Giliran dibawa Ustaz Arifin enggak malah ada gitu. Nah di pohon itu beberapa riwayat menyampaikan, kita ambillah riwayatnya, walaupun ini hanya berdasar pada masyhur ya, bahasanya itu apa sih? Masyhur dan syuhrah wal istifadah, bahasanya begitu. Ada dalam beberapa riwayat itu yang kalau ini nggak urusannya dengan masalah halal haram lah gitu ya, apa segala macam itu ada syarat yang diterima. Ya. Syaratnya itu hanya syuhrah wal istifadah. Syuhrah wal istifadah itu artinya ini udah berita masyhur. Sekaligus juga orang-orang yang nggak ada yang mengingkari dari masa ke masa. Ya udahlah aman. Itu artinya nggak ada yang mengatakan secara detail bahwa pohon ini baru ditanam 50 tahun yang lalu dan kelihatan ada buktinya. Oke, tapi sampai sekarang ya kan karena saya ditanya apa betul Ustaz? Karena ada beberapa riwayat mengatakan begini. Oke. Kalau untuk urusan yang seperti ini ada batasan. Namanya istilahnya syuhrah wal istifadah. Yang penting masyhur kan? Orang-orang sini bilangnya begitu. Iya masyhur ya. Sudah oke masyhur.
Istifadah itu juga orang-orang udah banyak yang meyakini. Artinya tidak ada sanggahan-sanggahan dari orang-orang setempat apa segala macam. Ya udah kita anggaplah itu. Makanya oleh kerajaan Jordania ini juga disebut sebagai pohon sahabi. Ya, disebut pohon sahabi, bahkan sekarang sudah dicangkok gitu ya. Ditanam di masjidnya raja. Ya, karena seolah disebutkan ini adalah sahabat Nabi yang masih hidup sampai sekarang. Oh, nyebutnya begitu. Jadi kalau dulu tuh orang-orang Jordan itu kalau lagi mau berangkat, mau kemana? Ke sahabat Nabi. Wah, ya kenapa? Sahabat yang masih hidup, seolah ngomongnya begitu. Ya. Nah, ketika Nabi ini penggalanya di situ, padahal kala itu belum jadi Nabi, ya kan? Waktu bersandar di sana belum jadi Nabi. Ya. Jadi ketika bersandar di situ, barang dagangan diletakkan di seputaran. Nah, makanya ada yang mencoba untuk merekonstruksi ulang. Jadi kalau direkonstruksi ulangnya itu mungkin lagi musim yang tadi ya, habis musim penghujan atau musim dingin gitu kan. Sehingga Nabi istirahat di sana karena banyak rerumputan yang tinggal di sana. Nabi tidur. Nah, ketika tidur, Maisarah nggak tidur. Ya. Maisarah jaga, datanglah seorang pendeta lewat. Ya. Karena di situ memang dekat dengan kota tua. Nggak tahu, kalau kemarin waktu Sisko lewat situ ditunjukkan juga kota tuanya, bekas-bekas gereja-gereja tua yang ada. Nggak, harus balik ke sana bareng saya. Ya, ketika mendekati tempat itu ada beberapa peninggalan bersejarah lah bahasanya begitu. Jadi artinya menunjukkan kalau memang itu bukti pendukung ya, bahwa di situ memang dulu ada beberapa rahib atau pendeta yang hidup. Kalau di Jordan itu kan ada ciri khas ini tempat gereja apa bukan gereja. Dilihat dari apa? Dari lantainya. Kalau di lantainya itu ada mosaik tertentu yang menunjukkan bahwa itu adalah ini, itulah di gereja. Ya. Nah itu ditemukan di seputaran situ. Mungkin kalau kita lihat ya, inilah dia tempat-tempat yang dulu diyakini sebagai pendeta ini tadi. Kalau nama pendetanya di antara ahli sirah, seolah ada yang menguat pendapat jumhur namanya Nasturah. Ya. Ada pendeta Buhairah, ada yang mau ini pendeta Buhairah ketemu bukan pendeta Buhairah ketemunya yang kemarin dicerita Nabi waktu usia 12 tahun di Damaskus, di Syria. Ya, di daerah Busra, ya. Kalau yang ini nama pendetanya Nasturah. Nah, pendeta ini sengaja bukan kebetulan enggak. Ya, karena orang dulu udah memang betul-betul yakin betul. Begitu lewat. Di sini waktunya nih, nanti pedagang dari Jazirah Arab lewat. Nah betul ketemu. Terus begini-begini. Makanya Maisarah ditanya oleh Nasturah ini. Siapa orang ini, bagaimana kondisinya, keadaannya, segala macam. Maisarah paham lah. Sebab Maisarah kan yang baca CV Nabi sebelum diterima oleh Khadijah gitu kan, mengajukan CV-nya gitu ya. Kalau mau ada CV segala macam kan dibaca. Ini begini. Tanpa membangunkan Nabi SAW. Agak beda memang kalau waktu Buhairah minta supaya Nabi dibawa pulang. Cepat bawa pulang ponakanmu sebelum nanti dibunuh oleh Yahudi. Kalau Nasturah enggak. Ya cuma bertanya begitu saja. Kalau benar ini nanti, ada beberapa yang mengatakan, kalau benar ini ternyata nanti Nabi akhir zaman, maka aku termasuk yang akan menjadi pengikutnya. Jadi kalimatnya kalimat warokoh juga. Enggak disuruh pulang, enggak. Kenapa? Karena memang di masa itu sudah tidak ada lagi Yahudi yang nyari-nyari Nabi untuk dibunuh. Udah enggak ada. Sedangkan di masa yang usia 12 tahun tuh lagi gencar-gencarnya Yahudi kemana-mana nyari yang memiliki tanda Nabi akhir zaman untuk dibunuh. Nah yang di sini waktu di usia 20 tahunan itu sudah tidak ada lagi Yahudi nyari-nyari, nggak ada. Ya. Kenapa? Adalah ceritanya. Ya. Tapi nanti aja ceritanya. Tapi intinya adalah gitu ya. Kenapa mereka berhenti mencari itu? Makanya itu Nasturah nggak langsung bawa balik ini orang, kalau nggak kamu jumpa Yahudi dulu. Nggak ada cerita itu. Udah biarin aja. Cuman kalimat itu aja. Kalau memang ternyata benar, maka aku termasuk yang akan beriman. Pendeta Nasrani. Pendeta Nasrani. Ya, pendeta Nasrani. Berangkat nih. Ya. Nasrani lebih lunak dibanding dengan Yahudi. Sebab Nasrani tidak melihat ras. Artinya Nabi akhir zaman itu tidak ada urusannya mau dari rasnya atau bukan dari rasnya. Tapi kalau Yahudi enggak. Pokoknya harus berdarah dari Yahuda. Kalau tidak dari Yahuda, enggak bisa. Bani Israel pun ditolak. Harus dari golongan Yahuda.
Nah, ketika jumpa itu diceritakan, Nasturah menceritakan bahwa ini akan ada orang yang begini. Ya, semua ciri Nabi akhir zaman itu ada pada dia, apa segala macam. Maisarah kala itu antara iya, tidak. Sebab Maisarah bukan orang yang percaya dengan agama samawi. Ya, biasa aja. Tapi kok ada orang cerita begini, gitu. Terus diingat-ingat lagi waktu perjalanan. Perjalanan dari Mekah sampai ke tempat ini, itu tidak pernah ada rasa panas sama sekali. Tiap jalan awan naungin. Ya. Makanya dah, lihat nanti. Kalau lagi jalan kok terusan dia nggak pernah. Nah, itu perlu dicek. Ya. Nah, ada beberapa momen ketika jumpa dengan batu itu ngucap salam. Sepanjang perjalanan. Nah, yang uniknya kalau kita ke sana Umi ke pohon ini ya. Itu banyak batu di situ. Kompleksnya itu banyak batu-batu yang memang batu alam, bukan batu itu ya, batu. Iya. Itu agak unik memang daerah dekat tempat situ itu. Itu memang batu yang kayaknya kita jalan sedikit ada batu gundukan. Apakah yang disebut oleh Maisarah itu adalah batu-batu yang ketika ingin berjumpa dengan Nasturah itu ataukah yang lain, wallahu alam. Tapi yang jelas dalam riwayat itu kan batu menyampaikan salam. Assalamualaikum ayuhan. Dengar, Maisarahnya juga tahu. Iya. Ada suara itu. Ya. Kru yang lain tidak tahu, ya. Kru yang lain. Ya. Mungkin zaman itu mungkin biasa aja kali ya. Kalau ada suara-suara gaib mungkin pada masa itu biasa aja. Ya, jadi karena perjalanan, bayangkan perjalanan melewati gurun pasir terus-menerus siang malam. Mungkin kalau ada suara gaib itu, menurut mereka udah biasa lah. Gitu. Jadi ini riwayat yang diceritakan di bagian catatan Maisarah itu ya? Iya, sebahagiannya. Dan Nabi nanti juga menceritakan juga ketika beliau jadi Nabi. Sebab kan ini belum jadi Nabi juga masih bingung. Apa gerangan. Nah, gitu. Ada beberapa lah. Ya, ada beberapa cerita khurafat juga. Tapi ya, khurafat tidak kita masukkan. Tapi intinya begitu, ini digabung-gabungin sama Maisarah gitu kan. Ini. Nah, yang luar biasanya Khadijah baru beberapa hari sebelum kedatangan kafilah dagang itu mimpinya lagi tidur tiba-tiba terjaga. Tapi terjaganya dalam kondisi mimpi. Nah, gimana tuh ceritanya tuh? Terjaga mimpi. Jadi di mimpinya mimpi tidur. Ya, terus bangun. Nah, di mimpi. Mimpi tidur terus bangun. Begitu bangun tiba-tiba mau keluar. Gitu. Begitu buka ada bintang yang begitu menarik perhatian. Jadi hati kala itu kok nampak pada bintang ini, saking pengen penasaran melihat lebih dekat, Khadijah ini kayak keluar rumah makin menjauh. Ya rumah zaman itu kan bintang kelihatan sebab masih gelap, masih apa segala macam. Nggak ada gedung, nggak ada apa. Tiba-tiba ketika agak menjauh dari rumahnya, bintang itu justru jatuh masuk ke rumahnya Khadijah. Kaget Khadijah balik, belum sempat buka pintu rumahnya, keburu bangun. Aduh, bangun gitu begitu. Ya Allah, mau buka dulu apa gitu. Iya, begitu memang. Kayaknya cerita saya itu banyak yang meragukan. Ya memang begitu kayak. Akhirnya itu yang membuat Khadijah ini agak sedikit menjadi beban pikiran, apa gerangan apa arti. Yang didatangi oleh Khadijah Waraqah. Ya. Waraqah. Begitu datang ke Waraqah yang masih saudara dengan Khadijah, disampaikan oleh Waraqah, Khadijah, kamu tahu nggak? Dibahas nggak di klubmu? Bahasanya mungkin begitu kali ya. Ini udah waktunya, kata Khadijah. Mungkin iya, saya juga udah tahu itu. Cuman ya kita kan masih menanti siapa gerangan itu semuanya masih belum jelas. Kata Waraqah kala itu, ini maknanya akan masuk ke rumahmu orang yang akan memiliki urusan penting di akhir zaman ini. Mungkin Khadijah bertanyanya, apa nabi akhir zaman?
Warokoh? Iya mungkin bisa jadi. Pulang-pulang cerita Maisarah begitu. Mungkin Maisarah ceritanya Khadijah. Ini saya ketemu pendeta ngomong katanya Muhammad itu yang dari semua ciri yang ada pada dia, dialah yang akan menjadi nabi akhir zaman. Wah, akhirnya kan makin dikaitkan. Akhirnya Khadijah itu di saat kepulangan Nabi SAW itu, saat berjumpa, lalu beberapa hari setelahnya itu seolah nggak napak bumi. Gitu. Ya. Iya. Nggak napak bumi itu mikir antara ini pemuda siapa, terus kok tiba-tiba waktunya bertepatan, terus ini kok ternyata mimpi, terus gitu. Sampai ada sahabat dekatnya, sangat dekat dengan Khadijah, namanya Nafisah. Ini pokoknya semua nama catet aja nih. Semua lagi nih dari Nasturoh hari ini Maisarah, Nafisah. Nah, Nafisah perempuan. Sahabat Khadijah. Kan paling tahu namanya sahabat tuh paling tahu. Tiap ketemu Khadijah biasanya nggak begitu nih tiba-tiba. Khadijah. Pandangannya mungkin Khadijah. 3 kali panggil Khadijah. Ya. Gitu kan kelihatan kan bedanya. Khadijah, kamu kayaknya agak beda. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Gitu. Bohong. Pokoknya intinya, ini part ini memang kalau diceritakan buat orang-orang yang sudah menikah agak kurang pas ya. Ini maunya kalau audiensnya itu orang-orang yang masih muda-mudi madarik. Ya, kalau muda-mudi madarif, itu pasti. Gimana itu ceritanya? Itu boleh ya. Jadi saat bikin satu episode di situ. Ya kalau di sini udah nggak ada urusan lah ya. Tapi intinya kala itu memang Khadijah radhiyallahu anha ini agak beda. Nafisah yang bisa memahami isyarat itu. Cuman Khadijah nggak ngomong apa-apa. Nafisah yang bergerilya cari tahu apanya, apa masalahnya, dicek nih apa yang bikin kok kayaknya sahabatku ini termenung, apa gara-gara dagangannya itu bangkrut terakhir. Biasanya orang yang kalau orang dagang kan yang bikin dia bisa ketawa dan tidak ketawa itu kan dagangannya. Nggak ada masalah, untung besar. Sampailah ketemu ceritanya, ini mesti masalahnya Muhammad. Nah akhirnya datanglah ini Nafisah kepada Khadijah. Khadijah, jangan bohong, kamu pasti memikirkan seseorang. Kata Khadijah radhiyallahu anha, enggak, kamu jangan nebak-nebak. Enggak nebak-nebak, saya sahabat kamu udah bukan setahun 2 tahun. Ya, ini sudah 2 tahun setengah saya jadi sahabat. Kan lebih dikit. Ya kan bukan setahun 2 tahun, 2 tahun setengah. Singkat cerita akhirnya Khadijah ngaku. Dan ketika ngaku betul yang difikirkan adalah Muhammad. Kata Nafisah, oke, kalau begitu izinkan saya untuk menjadi penghubung. Jadi Nabi itu ketemu dengan Khadijah itu ada mak comblangnya. Karena Nafisah keluarga dengan Nabi. Ya. Jadi Nafisah ini menjadi penghubung karena Nafisah juga masih ada hubungan keluarga dengan Bani Hashim. Ya. Dan dia teman dekatnya Khadijah radhiyallahu anha. Ceritanya juga tidak perlu saya detilkan karena memang bukan usia muda-mudi madarif ya, nanti ini dikhususkan di muda-mudi. Jadi begitu Nafisah datang kepada Nabi SAW, Muhammad, kamu usia berapa? 25. Gitu. Kenapa nggak nikah-nikah? Jawaban Nabi kala itu sama dengan anak-anak muda pada umumnya. Ketika ditanya kenapa nggak nikah, belum punya penghasilan. Gitu sama ternyata ya. Ya saya apa yang aku andalkan, bahasanya begitulah. Apa yang aku andalkan untuk aku menikah? Kata Nafisah. Gimana kalau ada seorang yang menerimamu apa adanya? Dan dia adalah seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kehormatan, akhlaknya baik, kaya raya. Dia mau menikah denganmu. Kamu mau? Kira-kira jawabannya apa? Kalau mau itu bukan Nabi. Mau? Itu bukan Nabi. Walaupun awalnya tawarannya kalau ada. Kamu kan masalah apa yang kamu siap. Ini ada orang yang menerimamu apa adanya. Dia wanita yang memiliki kedudukan akhlak yang baik, mulia di antara kaumnya, kaya raya. Kamu mau? Kata Nabi, siapa dia? Gitu loh.
Nabi tanyanya siapa? Nafisah bilang, harus banget disebut namanya. Ya. Langsung Nafisah bilang Khadijah. Nabi juga langsung, hah? Khadijah? Enggak begitu. Kalau begitu berarti bukan Nabi juga. Oh Khadijah. Kalau Khadijah, saya coba konsultasi dulu sama paman saya. Wah, begitu. Kalau Khadijah, saya coba konsultasi dulu dengan paman saya. Betul, Nafisah kasih waktu ya. Kalau gitu, oke. Ya, nanti jawabannya apa? Sampaikan. Betul, begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk menyiapkan, karena yang akan disampaikan kepada pamannya ini bukan orang sembarangan, orang yang seluruh saudagar Quraisy, petinggi Quraisy itu kalau ditanya cita-citanya, di antara cita-cita yang pengen mereka capai adalah menikahi Khadijah. Sedangkan Muhammad kala itu levelnya masih belum apa-apa. Ya memang baru dapat persentase dari perdagangan itu. Tapi kalau mau dibandingkan dengan yang lain-lain, termasuk Abu Jahal begitu mengincar Khadijah. Iya, Amr ibn Hisham itu adalah orang yang betul-betul berupaya gimana caranya supaya bisa menikah dengan Khadijah. Abu Jahal itu kan sebutan kita ya. Kalau orang-orang dulu nyebut dia itu Abul Hakam namanya. Abul Hakam itu orang yang paling bijaksana. Oh, apalagi kalau lagi di depan Khadijah, luar biasa bijaksananya. Ya. Amr ibn Hisham, ya, Abu Jahal ini luar biasa. Gimana caranya supaya bisa? Ya, artinya ini kan akan head to head juga dengan orang ini, gitu. Makanya Abu Jahal tuh susah mau ini dengan Nabi susah, karena semua yang diinginkan oleh Abu Jahal diambil semuanya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dendamnya itu kesumat. Gimana caranya dijegal. Mau daftar nggak boleh. Jangan mikir yang macam-macam. Ini maksudnya mau daftar ke komunitas ini. Iya gitu. Pokoknya gimana? Kan kita lihat bagaimana Abu Jahal sampai akhir hidupnya, sampai mati di Badar kan Abu Jahal itu. Itu nggak pernah dalam hidupnya itu pro dengan Nabi, nggak ada. Abu Lahab masih ada pronya dengan Nabi. Umayyah bin Khalaf masih adalah dikit-dikit pronya dengan Nabi. Abu Jahal enggak. Karena memang dendam kesumat dari awal. Pokoknya semuanya dengan ya, di antara yang didendamkan itu tadi. Ya, apa yang diinginkan dari cinta hatinya patah. Gitu ya. Ya, ternyata yang dipilih adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya begini. Ketika Nabi itu menyiapkan, dan ini memang bukan tadi, semua lelaki yang ada di Arab itu, atau yang ada di Mekah, wabil khusus Quraisy gitu ya, berupaya untuk bisa menjadi, karena dalam beberapa riwayat, Khadijah ini memang sudah pernah menikah. Makanya beliau sudah punya 2 anak dari suami pertamanya. Ada yang mengatakan dari 2 suami sebelumnya, karena 2 anak ini dari suami yang pertama dan suami yang kedua. Tapi yang lebih masyhur di antara pendapat para ulama itu, suami pertama ada 2 anak. Tapi ketika meninggal suaminya ini, Khadijah tidak punya keinginan untuk menikah lagi. Betul-betul dipupus tidak ingin menikah lagi. Berubah ini, walaupun semua orang berusaha, termasuk Abu Jahal ini meyakinkan kepada Khadijah. Betul Khadijah, nggak mau menikah lagi. Sebab yang melamar saya. Gitu. Mungkin kata Khadijah radhiyallahu anha, justru karena kamu yang melamar itu saya jadi nggak ada keinginan untuk mau nikah lagi. Iya. Enggak ya, tapi Abu Jahal lain. Abu Jahal ini kan kita ya, saat dulu waktu belum Islam hadir itu memang orang yang luar biasa keren. Amr ibn Hisham, sampai Nabi sendiri pun sebenarnya dengan Abu Jahal ini menaruh hati. Oleh sebab itu kan di antara doanya Nabi itu apa? Ya Allah, muliakan Islam ini di antara salah satu di antara 2 Umar. 1 Umar bin Khattab, 2 Amr ibn Hisham. Amr ibn Hisham ini Abu Jahal. Jadi artinya Nabi pun dengan permusuhan yang seperti itu dari Abu Jahal masih punya keinginan untuk supaya apa? Dia ini masuk Islam. Sebab kalau dia masuk Islam, Islamnya akan besar gitu. Kekuatannya luar biasa. Karena memang Abu Jahal begitu. Bayangkan ini nanti yang akan menjadi rivalnya Nabi adalah dia gitu kan. Maka Nabi harus menyiapkan. Itu baru 1, belum yang lain lagi. Ini baru Abu Jahal. Belum Abu yang lain lagi kan. Berapa lagi itu nanti yang akan masuk ke semuanya ada di situ. Nggak mudah juga mau ngomong sama pamannya.
Sehingga semua amunisi itu disiapkan, bagaimana caranya, ini, itu, apa segala macam, sampai akhirnya lengkap, majulah Nabi kepada pamannya. Begitu datang kepada paman, beliau, Abu Thalib, lalu menyampaikan ada hal penting yang ingin disampaikan, Nabi menyampaikan bla 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 bla. Dari wajah yang Abu Thalib itu pertama mungkin senyum, ya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi kala itu, belum jadi Nabi ya, masih usia 25 tahun. Ding 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 ding. Berubah dari senyum ke datar. Ternyata jawabannya di luar dugaan. Apa dia? Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sudah habis. Waktunya nih sudah habis ya. Ya. Ya, kasihan tadi kejauhan lagi. Enggak, dikit aja, dikit. Dikit. Ini sampai pertama. Sebelum itu coba dibaca fa'ajabat Khadijah, karena tadi kita baru sampai di fa'ajabat Khadijah bi'azimi amanati wa la'allaha tuhishat limana laha minal barakati bisabab. Ya, yang pertama disampaikan Khadijah itu oleh Dr. Ibnu Al-Buti, lanjutan dari yang dibaca tadi. Betul-betul takjub dengan amanahnya. Jadi yang ditulis oleh beliau ini adalah takjub dengan amanahnya dari seorang Muhammad muda kala itu. Tapi mungkin dilanjutkan wala'allaha, dan kemungkinan besar lah bahasanya. Yang membuat makin takjub itu adalah keberkahan. Yang dalam catatan itu seolah dirasa. Nah, makna keberkahan ini mungkin disinilah yang tadi diceritakan itu tadi kan. Tentang kisah mimpi apa segala macam, kemungkinan besar Nabi akhir zaman itu yang dimaksudkan. Terus? فَأَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ زَوْجَةً بِوَاسِطَةِ صَدِيقَتِهَا نَفِسَةٍ بِنْتِ مُنَيَّةٍ. Iya. Nanti dulu. Nah, setelah itu karena terus terpikir dibikin singkat oleh Dr. Ibnu Al-Buti di sini, maka Khadijah radhiyallahu anha langsung saja aradat nafsaha, menawarkan dirinya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menikah dengan wasitah, mak comblang bahasanya gitu ya. Sahabat dekatnya, shadiqatiha. Siapa? Nafisah binti Muniyah atau Munayyah. Ya. Tadi yang kita ceritakan tuh Nafisah. Fawafaqan nabiyya, kalau di sini singkatnya. Langsung aja Dr. Ibnu Al-Buti mengatakan Nabi menyetujui. Sebenarnya nggak begini ya. Di koma tadi ada cerita yang tadi itu. Terus lanjut. Fawafaqan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa kallama fi dzalika a'mamihi fakhatabuha lahu min ammiha Amru bin Asad. Terus wa tazawwaja sallallahu alaihi salatu wassalam wa qaddama lahu min al-umri 25 aman wa laha min al-umr 40. Wa qad kanat tazawwajat Khadijah qabla zawajiha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi rajulain. Al-awwal minhuma Abid bin A'id at-Tamimi thumma khalafahu 'alaiha Abu Halah at-Tamimi wasmuhu binti Zurarah. Iya. Bin Zurarah. Iya. Mungkin artinya boleh dibaca Dasisku. Ada kan di situ ya? Dari awal tadi. Enggak, coba. Dari yang Khadijah, ya sebelum Yang perdagangan Maisarah. Oh, ini. Khadijah membawa, ini aja nggak apa-apa boleh. Khadijah membawakan, atau dari atas nggak apa-apa boleh. Bahasa Indonesia mah cepet lah ya. Biar nanti kita bisa runut bukunya, biar kita bisa selesai. Sebentar deh. Ini Cika kenapa suaminya baca? Kayaknya nggak kuat mendengar. Ya. Merdu suaminya nanti. Makanya kayaknya
Gimana? Iya, yakin juga ada apa? Masih lama nggak? Ya, Khadijah menurut riwayat Ibnu Al-Athir dan Ibnu Hisham adalah seorang wanita pedagang yang mulia dan kaya. Beliau sering mengirim orang kepercayaannya untuk berdagang. Ketika beliau mendengar kabar kejujuran Nabi SAW dan kemudian akhlaknya, beliau mencoba mengamati Nabi SAW dengan membawa dagangannya ke Syam. ya. Khadijah membawakan barang dagangannya yang lebih baik dari apa yang dibawakan kepada orang lain. Dalam perjalanan dagang ini, Nabi SAW ditemani Maisarah, seorang kepercayaan Khadijah. Muhammad SAW menerima tawaran ini dan berangkat ke Syam bersama Maisarah meniagakan barang Khadijah. Dalam perjalanan ini, Nabi berhasil membawa keuntungan yang berlipat ganda sehingga kepercayaan Khadijah bertambah terhadapnya. Selama perjalanan tersebut, Maisarah sangat mengagumi akhlak dan kejujuran Nabi. Semua sifat dan perilaku itu dilaporkan oleh Maisarah kepada Khadijah. Khadijah tertarik pada kejujurannya dan ia pun terkejut oleh barokah yang diperoleh dari perniagaan Nabi SAW. Ulangi satu paragraf yang tadi, coba. Khadijah terkejut. Nah, ini yang Khadijah terkejut. Khadijah tertarik pada kejujurannya dan ia pun terkejut oleh barokah yang diperoleh dari perdagangan Nabi SAW. Ya, jadi sebenarnya terkejutnya ini bukan dengan untung tapi terkejut dengan barokahnya. Nah, itu barokah yang dimaknai tadi yang saya sampaikan. Lebih dalam adalah makna nubuwah nih, tanda-tanda kenabian itu yang dia. Terus? Kemudian Khadijah menyatakan hasratnya untuk menikah dengan Nabi SAW. Ya, Khadijah yang menyampaikan ingin menikahi Nabi dengan perantaraan Nafisah binti Muniyah. Ya, dengan perantaraan Nafisah binti Muniyah. Nabi SAW menyetujuinya. Nabi menyetujuinya. Ini dalam versi singkatnya. Ya. Tadi kalau kita ceritanya ada lika-liku. Ya, kemudian Nabi menyampaikan hal itu kepada paman-pamannya. Ya. Setelah itu mereka meminang Khadijah untuk Nabi SAW. Pamannya yang meminang. Paman Khadijah, Amr bin Asad. Ya, Amr bin Asad, paman Khadijah. Ya. Ketika menikahinya, Nabi berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Nah, ini pendapat jumhur. Sebelum menikah dengan Nabi SAW, Khadijah pernah menikah 2 kali. Pertama dengan Atiq bin A'id At-Tamimi dan yang kedua dengan Abu Halah At-Tamimi, namanya Hindun bin Zu'arah. Iya. Jadi kalau dalam riwayat itu pernah menikah 2 kali yang tadi saya sampaikan kan. Ada yang mengatakan menikahnya sekali, ada yang mengatakan menikah 2 kali. Karena ada 2 putra ya sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Baik, saya kira cukup itu dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Menggenapkan tentang kisah tadi, lalu nanti kita akan mencoba untuk mengambil al-ibar wal idad, ya, beberapa pelajaran dari kisah yang baru saja kita ceritakan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Ada yang bertanya sebelum saya tutup? Ya, silakan. Ya, langsung. Ini kan banyak yang kita dengar sirah tapi yang Israiliyat gitu seperti Iya, iya, iya. Misalnya disebutin Rasulullah SAW tuh waktu melamar tuh sering digambarkan sebagai pemuda miskin, padahal kan nggak miskin karena kan ya beliau bisa memberikan mas kawin yang banyak. Ya, karena habis dapat bagian. 10% bagi Iya, dari bagi hasil. Iya, nah buat yang awam kadang-kadang untuk membeda atau untuk kita lebih waspada kalau sirah-sirah yang dari Israiliyat yang seringkali kan kadang-kadang juga mendiskreditkan atau artinya kadang-kadang nggak terasa tapi jadi seperti Rasulullah tuh ya kenabiannya tidak terlihat. Iya. Jadi kalau Israiliyat itu sebenarnya kisah-kisah yang datang dari orang-orang sebelum Islam dan itu bercerita tentang kaum atau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Makanya tidak ada Israiliyat yang cerita tentang Nabi Muhammad, tidak ada. Karena kalau kita bicaranya Israiliyat, memang itu cerita-cerita pada masa sebelum Nabi SAW. Maka nanti ada kaidah kalau berbicara tentang
cerita Israiliyat kan. Ada kisah yang mungkin sesuatu menjelaskan tentang kehidupan Nabi Fulan misalkan. Kita tidak mempercayai tapi juga tidak mendustakan. Itu kaidahnya. Nah, gimana kalau dengan cerita Nabi Muhammad SAW? Ya, kalau dengan cerita Nabi Muhammad mungkin tidak ada Israiliyat. Yang ada adalah benar atau dusta. Ya. Nah, kalau dusta ya berarti ya otomatis bukan kita diam atau apa ya, kita tidak mempercayai. Ya, nah, kalau benar ya kita mempercayai. Nah, begitu mungkin. Nah, kalau misalkan ada orientalis yang menulis beberapa sisi, karena memang kalau sejarah ini kan tidak ada sejarah itu yang mutlak. Sejarah itu pasti akan menimbulkan dua mata uang. Contoh misalkan Pangeran Diponegoro. Buat kita ketika kita menulis sejarahnya maka akan dianggap sebagai pahlawan yang luar biasa. Tapi buat Belanda pemberontak. Nah ini kan otomatis begitu. Dan itu setiap manusia begitu pasti. Tidak akan mungkinlah mereka itu satu sejarahnya. Termasuk kita. Mustahil kalau kita itu dicatat satu. Pasti akan ada dua mata uang. Karena sejarah manusia akan selalu begitu. Disebut di satu sisi dia adalah orang yang baik, luar biasa. Oleh kelompok yang lain mereka akan disebut sebagai sama. Nabi Muhammad SAW termasuk yang tidak bisa lepas dari itu. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana catatan-catatan tentang Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh orientalis, yang ditulis oleh orang-orang yang memusuhi Islam, dan itu bukan hanya sekarang, sejak zaman ya mungkin abad-abad pertengahan di saat kesultanan-kesultanan Islam mulai diserang oleh Portugis, mungkin Spanyol dan lain sebagainya yang misinya itu perang salib gitu ya. Itu udah sangat banyak sekali untuk menulis tentang sisi gelap seorang Nabi SAW. Dan itu pasti akan kita dapatkan. Ya otomatis ya kita tinggal yang mencoba melihatnya. Tapi kalau misalkan masih bedanya hanya di tafsiran saja. Contoh misalkan ada yang menafsirkan Nabi itu hidupnya sangat sederhana. Sebab kalau kita lihat rumahnya, ya Allah, rumahnya begitu. Tidurnya aja cuma di atas tikar. Nah gitu ya. Ya bolehlah gitu. Walaupun itu kurang tepat. Karena Nabi tidak hidup sederhana. Nabi itu Masya Allah, jangan dilihat rumah sama tikernya. Sebab orang dulu namanya orang sekaya-kaya apapun ya rumahnya begitu. Nggak ada yang tingkat 3, tingkat 4. Nggak ada ya rumahnya begitu, masanya. Dan orang kalau tidur di atas tikar ya memang begitu. Orang zaman dulu nggak ada yang spring bed seperti kita. Jangan kita, ya Allah saya tidur di spring bed, Nabi di atas tikar. Ya memang zaman dulu siapapun dia tidurnya di atas tikar gitu. Nabi ruang tamu dengan dapur. Ya memang orang zaman dulu modelnya begitu. Tapi lihat yang lain, Nabi punya kuda berapa, Nabi punya onta berapa, Nabi pedangnya harganya itu kalau dirupiahkan sekarang miliaran. Karena pedang itu beda-beda. Kalau kita ngelihat sekarang kayaknya pedang sama aja. Enggak, pedang itu punya kualitas. Ya, pedangnya Khalid bin Walid itu untuk nebas 7 kepala di hadapannya putus semuanya. Ya, gimana pedang ya, iya, tak. Dan kalau pedang itu kan harganya harus bagus. Kalau harganya yang enggak, mungkin 1 kepala aja bukannya putus malah pedangnya yang cetok, aduh. Contoh mustahil gitu ya. Dan itu Nabi bukan cuma punya 1, punya beberapa. Bahkan ada yang beberapa dari ininya ada bahasa kita mungkin ada berlian-berliannya. Ada permatanya, ada segala macam. Ya kalau mau ditanya apa hubungannya pedang dengan permata, kan kayaknya mubazir. Ya kan pedang itu yang penting ininya aja, ininya udah biasa aja. Itu kan menurut kita, tapi memang pada masa itu ada nilai tersendiri dan Nabi punya itu. Yaitu artinya satu kehidupan yang ditafsirkan mungkin berbeda makna kan. Dari sudut pandang yang berbeda. Iya, jadi ada seorang yang mengatakan bahwa Nabi begini, ya, lalu ada yang mengatakan tadi kan Nabi itu hidupnya itu sangat sederhana sekali, rumahnya begini. Tapi nanti satu sisi ada cerita Nabi yang memiliki kudanya sampai seperti ini, Nabi memiliki apa segala macam. Nah, otomatis kan, apalagi kalau kita bicara tentang ghanimah Nabi yang Nabi punya. Nabi kalau sekali ghanimah itu, waduh, itu miliaran itu. Ghanimah itu ketika selesai melaksanakan perang, ada harta musuh, itu 1/5-nya dikasih kepada Nabi. Wah, itu bayangkan berapa miliar kalau satu peperangan ya. Oh, ya. Jadi kalau ya ghanimah, ya, GHONIM. Nah, kalau mau dikatakan miskin ya susah. Pernah Nabi ketika Fatimah radhiyallahu anha, Nabi perang selesai, Allah alam ya apa ini, ya pokoknya adalah salah satu peperangan, dan Nabi kala itu mendapatkan banyak sekali ghanimah. Dan ketika pulang itu membawa
di antaranya adalah budak-budak gitu kan. Itu Aisyah datang, Fatimah datang seolah mau meminta gitu. Kan artinya kan ayahnya lagi kaya raya. Tapi nggak dikasih sama Nabi misalkan contoh. Untuk menunjukkan saja kalau ya memang kadang-kadang kita melihatnya. Ya memang ada momen Nabi nggak makan. Tapi ketika nggak makan itu karena diganjal batu. Yang diganjal batu bukan cuma Nabi kan semuanya berarti artinya ya lagi paceklik gitu. Ya. Nabi pemilik pasar Madinah itu yang diasas oleh Abdurrahman ibn Auf itu Nabi yang menjadi komisarisnya. Artinya itu komisaris pusat perdagangan terbesar pada masa itu. Misal contoh gitu kan. Nah, jadi itulah kurang lebih. Jadi kadang-kadang dua sisi ya dibaca dua sisi oleh yang membacanya. Ya tinggal kita yang mau melihat bagaimana. Ya kalau nanti tinggal kita lihat orangnya. Kalau kita ketemu dengan orang yang kayaknya berlebihan ya kita ceritakannya jangan juga nanti Nabi itu wajar Pak, Bapak kaya. Nabi juga makin jadi dia. Ya kita ceritakan sisi ininya lah Pak, jangan terlalu berlebihan. Nabi itu tidurnya di atas tikar. Bapak tidur begini, gitu kan langsung ya Allah. Begitu. Ya jangan, pokoknya jangan salah obat lah. Mungkin ini jadi obat aja supaya nanti tidak salah resep. Ya. Jadi kalau ini kan pas seperti Nabi juga ada yang datang, Nabi tunjukkan satu amal yang membuat saya itu bisa masuk surga. La taghdab kata Nabi. Jangan marah. Cuman itu, iya cukup itu aja. Datang lagi apa lagi? La taghdab udah jangan marah. Ya, sebab yang datang tanya ini orangnya dikit-dikit marah, dikasih la taghdab. Datang yang lain lagi apa amalnya? Bakti sama orang tua. Datang yang lain apa amalnya? Jangan begini, jangan bohong. Kok lain-lain? Mungkin sahabat yang ada di dekatnya tadi datang katanya amal yang paling baik ini. Itulah dia kemampuan Nabi melihat medan. Ya. Siapa yang datang? Gitu. Maka jangan heran kalau Bapak Ibu tanya sama saya, kayaknya pengajian kemarin jawabannya lain. Orangnya yang tanya lain. Kalau Nabi itu membedakan sebab beda orangnya, kalau ini membedakan sebab ustadznya ingatnya itu. Ya, waktu ditanya di sono ingatnya yang ono ya, jawabnya itu. Jangan terlalu husnuzon sama ustadznya. Memang ustadz udah bisa memandang, bukan ya? Ustadznya yang sono lagi lupa jawabannya ingatnya yang ini. Ya, Mi. Tadi masalah ya Ustaz yang tadi tentang Nabi Muhammad itu adalah seorang yang pintar sekali tentang menggembala ya. Iya, menggembala. Setiap Nabi kan seperti itu. Iya. Itu apa hubungannya dengan tadi ya perdagangan kaitannya penggembala gitu itu belum masuk nih di pikiran. Yang dia ambil sebagai skill Nabi gitu ya. Nabi dalam perdagangan. Iya. Jadi kalau kita lihat menggembala kambing itu kalau masa lalu ya, itu adalah kemampuan untuk melihat medan. Karena dia akan membawa kambing yang jumlahnya itu mungkin ratusan. Dan ketika, contoh misalkan, dia jalan, mana milih tempat yang ada serigala, tidak ada serigala. Itu kan harus punya insting kuat. Jangan ke arah situ, kayaknya serigala lagi banyak di sana. Dulu belum ada teknologi yang bisa membantu, enggak, semuanya kemampuan insting melihat medan. Terus melihat, ini gimana cuaca. Terus melihat di mana banyak rumput. Ya kan? Kan dulu belum ada yang informasi-informasi yang dibantu teknologi. Terus melihat mana yang sakit, mana yang nggak sakit. Itu harus paham untuk bisa membaca dengan jumlah kambing yang sekian banyak. Nah, mana yang banyak susu, mana yang tidak banyak susu. Itu kemampuan yang dimiliki oleh semua penggembala. Termasuk diantaranya contoh Bilal. Waktu pertama kali ketemu dengan Nabi itu, momennya adalah di saat Bilal lagi menggembala. Lalu Nabi tanya, ada nggak? Ini Bilal belum masuk Islam. Ada nggak dari kambing yang kamu bawa ini yang bisa kami ambil susunya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi yang potensi kalau kamu mau lihat ada. Cuman dia nggak ada susu. Akhirnya dibawa, coba bawa ke sini. Dipilih sama dari sekian ratus kambing itu dipilih yang punya potensi kan itu kan punya kemampuan untuk melihat. Nah, gitu. Nih, tapi memang nggak ada susunya. Kamu perah juga nggak akan bisa keluar susu. Kata Nabi, ambilkan, ini udah jadi Nabi waktu itu. Ambilkan itu Abu Bakar, ambilkan bejanan. Langsung ketika diperah keluar susunya. Tapi kan ngelihatnya penggembala itu punya kemampuan. Nanti banyak cerita, Abraha sendiri itu minta juru Abraha. Siapa Abraha? Iya itu, bukan raja, gubernur Yaman ya. Itu ketika gajah ini mau berangkat menuju ke Mekah, itu minta petunjuknya bukan kepada intelijen, bukan kepada
penggembala. Karena dia yang tahu jalan kemana, mana yang cepat. Khalid bin Walid ketika harus jalan cepat dari Irak kala itu langsung harus menuju ke daerah Syam, itu mintanya juga nih kepada penggembala. Artinya kemampuan memanah. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi, memahami medan itu lalu dipraktekkan untuk memahami pasar. Nah, kurang lebih begitulah. Kurang lebih. Tapi ya tentu karena kecerdasan Nabi kan, medan ini lalu diterjemahkan ke pasar. Begitu. Ya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.